Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, gimana kabar kalian di rumah? Harapannya Bapak kepada kalian baik-baik saja. Karena di masa pandemi yang seperti ini kita harus sehat jasmani maupun rohani. Walaupun kita pada masa kini sedang pada gejala COVID-19, kita harus bisa hidup di antara pandemik yang merajalela di Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tangguh. Oleh sebab itu kita sebagai generasi muda, khususnya kalian yang kelas 12 ya, yang bentar lagi akan mempersiapkan, entah itu kalian mau kuliah atau mau kerja, minimal kalian harus bisa punya keterampilan dan kalian harus jangan sampai kalian berputus asa. Karena hidup setelah jenjang pendidikan SMA, kalian akan menemui hidup yang sesungguhnya, baik itu kalian mau kerja ataupun mau kuliah. Pada kesempatan pagi hari ini, khususnya pada pertemuan pertama ini, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, perkenalkan, mungkin ada dari kalian yang kelas 12 belum pernah diajar oleh Bapak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Rendra Dwi Prabowo. Alamat rumah Bapak adalah Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo. Bapak pada kesempatan ini atau pada kelas 12 ini khususnya untuk mengajar kalian, Bapak mengampu mata pelajaran sejarah peminatan. Oke, mungkin Bapak rasa cukup perkenalan, langsung saja pada materi yang selanjutnya atau materi yang perdana ini atau pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada penjelasan materi pada yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang dimana kemerdekaan Indonesia itu dirasa belum diakui oleh Belanda. Oleh kenapa? Karena Belanda itu masih saja ingin menduduki Indonesia. Oleh sebab itu, walaupun Indonesia dirasa sudah merdeka pada tahun 1945, Indonesia perlu dukungan, baik itu pengakuan dari de jure maupun de facto. Ya, khususnya yang pertama ini pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada negara Mesir, yang kedua itu ada negara Palestina, yang ketiga itu ada negara Lebanon, yang keempat itu ada negara Suriah, yang kelima itu ada negara India, dan yang keenam itu ada Australia, dan yang ketujuh itu ada negara Vatikan. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang negara pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya yang pertama yaitu negara Mesir. Mesir merupakan negara penduduk mayoritas muslim yang terletak di sisi timur laut benua Afrika. Negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari keberadaan organisasi, yaitu organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini dipimpin oleh Hasan al-Banna. Ini menunjukkan pan-islamisme yang menentang belenggu kolonial bangsa barat di negara-negara Islam. Yang selanjutnya, pengakuan negara Palestina. Hubungan Indonesia dan Palestina sudah terjalin sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dukungan Palestina terhadap Indonesia tidak terlepas dari janji Kaiso yang diucapkan Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944. Tokoh Palestina lain yang menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir, ia merupakan saudagar kaya di Palestina. Simpatik Muhammad Ali Tahir terhadap bangsa Indonesia ditunjukkan dengan menyerahkan seluruh uangnya yang tersimpan di Bank of Arabia. Yang selanjutnya, negara yang ketiga itu dukungan negara Lebanon.
Hubungan antara negara Indonesia dan negara Lebanon bermula dari diumumkannya pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Lebanon, yaitu pada saat itu presiden yang bernama Barak el-Khoury. Yang selanjutnya, dukungan negara Suriah. Kita ketahui negara yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Umayyah ini merupakan salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Khususnya pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB yang bernama Faris al-Khoury mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mendiskusikan kasus agresi militer Belanda I di Indonesia. Faris juga mengajak negara-negara lain untuk bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Langkah Faris dalam forum PBB mencerminkan dukungan pemerintah Suriah terhadap kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, pengakuan negara India. Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perasaan senasib dan seperjuangan. Karena apa? Negara India adalah salah satu negara yang ada di Asia yang sama-sama juga pernah dijajah oleh bangsa Barat. Pada awal abad ke-20, India dan Indonesia merupakan kedua negara Asia yang sama-sama seperjuangan, yang pada saat itu pernah berjuang dari belenggu kolonisasi bangsa Barat. Dalam perkembangannya, India dan Indonesia saling mendukung dalam memperoleh kemerdekaan serta pengakuan kedaulatan. Yang selanjutnya, pengakuan dari negara Australia. Aksi buruh atau aksi dukungan terhadap Indonesia di Australia menguat saat Water State Workers Federation atau disingkat dengan WWF bergabung dengan Australia Shipment Union in Sydney. Kedua kelompok tersebut melakukan aksi mogok kerja dan pemblokiran pelabuhan tempat perusahaan Belanda beroperasi pada tanggal 24 September 1945. Australia menjadi salah satu negara yang mengecam yang adanya agresi militer Belanda I di Indonesia. Dengan cepat, pemerintah Australia membawa kasus agresi militer Belanda I ini ke sidang keamanan PBB. Hubungan Australia mulai terjalin sejak tahun 1947. Australia berpandangan setiap negara bebas memilih dan membentuk pemerintah sendiri. Australia juga menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang telah merdeka. Oke, tadi anak-anak itu tadi penjelasan dari Bapak. Apabila nanti di dalam penjelasan Bapak terlalu cepat atau kalian belum begitu paham, bisa langsung bertanya atau menghubungi Bapak langsung. Demikian tadi penjelasan dari Bapak materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung menghubungi Bapak atau bisa langsung ke operator sekolah. Karena apa? Tugas ini setiap minggunya itu Bapak akan menyerahkan tugas kepada operator sekolah, sehingga kalian apabila nanti dari kalian yang ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Bapak atau menghubungi operator sekolah. Demikian pertemuan pada kesempatan pagi hari ini atau pertemuan yang pertama ini. Harapannya Bapak kalian harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat, jaga diri kalian, jangan berkerumun, tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentunya memakai masker. Ya, salam dari Bapak dan salam untuk kedua orang tua kalian. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.